Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan bahas lanjutan buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi yang diprakarsai dan didukung oleh Warren Buffett sendiri. Jadi sekarang kita lanjut ke bab 19, part kedua. Jadi bab 19 ini berjudul Demam Panggung. Jadi ini kemarin kita bercerita tentang bagaimana Warren Buffett itu menikah. Nah, ini Warren Buffett itu setiap hari di umur 21-22 itu belajar setiap hari dari Moody's Manual Industrial. Jadi Moody's Manual itu jadi kayak ringkasan laporan keuangan di satu buku, dan punya setiap satu buku itu satu tema, dan setiap satu buku itu tebalnya 10.000 halaman. Dan Warren Buffett itu belajar setiap hari dari Moody's Manual itu, ada yang industrial, transportasi, bank, finance, dan ya masing-masing 10.000 halaman itu Warren Buffett semuanya baca sudah 2 kali. Jadi kita bisa melihat kalau Warren Buffett sangat punya tekad yang kuat, punya grit yang hebat untuk membaca seperti itu. Terus Warren Buffett itu membaca sebanyak itu membaca semua bisnis di situ, tapi tidak semuanya tentu saja dengan serius. Jadi ada bisnis-bisnis yang dia baca dengan sangat serius. Tapi yang perlu kita tekankan adalah Warren Buffett itu kemampuan bacanya dalam sehari itu sampai 1.000 halaman per hari. Dan itu adalah dari laporan keuangan dan buku-buku seperti ini, di Moody's Manual dan lain-lain. Nah, bisa kita bayangkan kita sehari itu bisa membaca berapa halaman. Nah, Warren Buffett sehari itu 500 sampai 1.000 halaman rata-rata per hari. Jadi kalau kita ingin jadi investor yang hebat, maka kita harus berusaha untuk menyamai Warren Buffett di masalah ini, jadi masalah belajarnya. Warren Buffett saat itu ingin lebih dari seorang investor, jadi terinspirasi oleh Ben Graham dan David Dodd yang jadi dosen, maka Warren Buffett juga ingin jadi dosen. Kemudian Warren Buffett itu daftar jadi dosen di Universitas Omaha, dan akhirnya diterima mengajar kursus malam. Dan Warren Buffett tentu saja mengajar tentang bagaimana investasi saham. Dan salah satu yang hadir adalah Baby Alice. Baby Alice itu babynya Warren Buffett. Dan Warren Buffett sangat adil ya, babynya sendiri dikasih nilai C. Dan ini kita tahu kalau Warren Buffett itu sangat rasional dan adil. Ini sesuatu yang sangat penting buat investor, karena ini adalah mindset. Jadi tidak cenderung terlebih dulu ke suatu sekuritas atau suatu saham, tapi harus menggunakan rasional dulu, menggunakan logika dulu. Nah, Warren Buffett saat itu jadi broker sekuritas. Warren Buffett ini membaca Moody's Manual sebanyak itu ketika dia menemukan perusahaan yang bagus, maka ia tawarkan ke kliennya. Jadi dia broker sekaligus kalau dia nemu investor, kalau dia nemu saham-saham yang bagus, dia tawarkan ke kliennya biar kliennya beli. Jadi lebih seperti fund manager yang masih berprofesi sebagai broker. Ada Warren Buffett sekalipun pasti juga mengalami investasi yang salah, dan Warren Buffett di tahun-tahun ini tuh mengalami juga, yaitu dia rugi di Cleveland Worsted Mill. Jadi ini bikin kain gitu. Nah, Warren Buffett sudah menganalisis dan menganggapnya ini aman, dividennya akan jalan terus. Kemudian terjadi adalah 1 tahun ternyata tidak, labanya turun, kemudian dividen tidak dibagi. Nah, Warren Buffett datang ke sana, datang ke Cleveland, terus ternyata adalah Warren Buffett ini seolah-olah ditolak karena Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu menilai, oh ini siapa ini, cuma punya beberapa saja kok serepot ini gitu.
Dan zaman dulu corporate governance itu belum terlalu bagus seperti sekarang, sehingga Warren Buffett saat itu dicuekin. Dan Warren Buffett sangat marah dan sedih karena sudah membuat kecewa kliennya. Nah, ini salah satu sifat yang paling bagus dari Warren Buffett adalah Warren Buffett itu sangat peduli dengan kliennya. Jadi pinginnya kliennya selalu untung. Ini yang menyebabkan nanti Warren Buffett itu ketika menjalani atau ketika jadi fund manager di Buffett Partnership, maka Warren Buffett akan mencapai rekor di angka imbal hasil dibagi di kalangan fund manager. Warren Buffett saat itu bisa 30% per tahun. Jadi compounding growth-nya sebesar 30% per tahun. Nah, karena Warren Buffett ini di bisnis broker tidak bahagia, maka dia mencari-cari bisnis yang lain. Jadi selain broker, jadi selain invest saham sendiri, selain itu Warren Buffett itu karena tadi tidak bahagia dengan kehidupannya sebagai broker saham, maka dia mencari bisnis lain. Dan yang dilakukan adalah membeli pom bensin Sinclair. Nah, masalahnya adalah ketika membeli pom bensin ini, Warren Buffett itu tidak mengenal bisnis pom bensin dan tidak tahu bagaimana pom bensin itu didirikan dan pola bisnisnya. Jadi ketika dia membeli pom bensin Sinclair dengan Jim Shaver, di temannya di Garda Nasional atau di National Guard, ternyata pom bensin ini, Sinclair ini dekat dengan pom bensin Texaco. Nah, pemilik pom bensin Texaco ini itu orang yang sangat ramah dengan pembeli. Jadi dia membangun hubungan interpersonal dengan pembeli yang bagus sekali, sehingga pembeli ketika lewat itu mampirnya bukan ke Sinclair punyanya Warren Buffett, tapi ke Texaco punyanya pemilik Texaco tadi. Yang terjadi adalah setiap bulan itu pom bensinnya Warren Buffett selalu kalah sama pom bensinnya Texaco ini. Yang terjadi adalah akhirnya Warren Buffett harus menjual lagi pom bensin Sinclair ini dengan kerugian $2.000. Jadi kerugiannya besar sekali, $2.000 saat itu. Nah, di mana Warren Buffett sendiri saat itu hanya baru punya sekitar $10.000. Jadi 20% dari ekuitasnya rugi di bisnis pom bensin. Dan di petualangannya berbisnis pom bensin ini, Warren Buffett menilai kalau ini adalah investasi yang terbodoh. Kenapa? Karena dia tidak melihat-lihat dulu petanya, dari peta persaingan, pola bisnisnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi akhirnya Warren Buffett jual rugi pom bensin Sinclair-nya dengan kerugian $2.000. Kemudian gara-gara masalah di pom bensin ini, Warren Buffett tuh makin tidak suka dengan bisnis broker ini. Terus tapi dia masih mencari-cari juga caranya gimana gitu, biar bisa tidak jadi broker saham lagi. Nah, menurut Warren Buffett, broker saham itu seperti penulis resep. Jadi kalau kita menulis resep semakin banyak, maka kita dapat uang semakin banyak. Nah, Warren Buffett bertanya seperti ini. Anda tentu saja tidak mau kan kalau pergi ke dokter yang dokternya itu jumlah pendapatannya tergantung jumlah apa yang diresepkan. Dan benar sekali ya. Jadi kenapa? Karena seorang penulis resep, dalam hal ini broker itu akan punya benturan kepentingan dengan yang jadi investor. Karena kalau jadi investor yang paling baik itu megang sekali buat jangka panjang, beli sekali buat jangka panjang. Sedangkan broker itu pinginnya biar dia pendapatannya tinggi adalah dia investornya harus membeli saham-saham terus. Jadi memang ada benturan kepentingan antara broker saham yang pingin investor itu nggak usah jadi investor, nggak usah pegang dalam jangka panjang, tapi trading aja, dengan investor yang kepentingannya yang paling baik adalah investasi dalam jangka panjang. Dan Warren Buffett benci sekali seperti ini.
Karena apa? Berseberangan posisi atau kepentingan dengan investor. Warren Buffett itu pinginnya dia dan investornya itu jadi satu kepentingan. Karena itu Warren Buffett lebih suka mengolah atau mengelola uang jadi fund manager daripada jadi broker. Karena broker itu jualan, kalau fund manager dia memperjuangkan kliennya. Nah, satu hal sifat Warren Buffett yang ini aja itu sudah menunjukkan kalau Warren Buffett satu sangat peduli sama kliennya, dua pasti jujur karena orang seperti ini tidak mungkin menipu. Yang ketiga adalah dia akan berjuang sekuat tenaga untuk kepentingan kliennya. Ya, ini sampai akhirnya terlalu parah sehingga akhirnya Warren Buffett ditinggalkan nanti oleh istrinya setelah 20 tahun. Jadi seperti itu bab 19 demam panggung part kedua dari buku The Snowball Warren Buffett. Bila ada pertanyaan terkait materi kali ini, part kali ini, maka silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.